0812-203-1972. Dan Pak Mer sudah ada bersama kita di Sumber Banding 12. Selamat pagi Pak Mer. Pagi Kang Kujang. Kabarnya baik? Alhamdulillah. Ya. Mohon maaf minggu lalu Kang Kujang saya belum bisa gabung karena pagi-pagi hari minggu lalu itu saya langsung dari Palembang nyetir. Iya. Jadi nyampainya malam waktu itu. Jadi kita off kemarin seminggu ya Kang Kujang ya. Seminggu. Ya, betul. Tapi menurut saya sih penting sekali. Kenapa? Karena hari ini saya juga harus ke kegiatan. Kebetulan kan ada agenda di Seriater sama saya harus siaran sama gitu. Harus siaran dulu sama gitu. Karena ada hal yang mendasar yang harus saya ingatkan diri saya dan teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Financial Literacy Corner sekalian, itu bicara yaitu resolusi kan Coach. Resolusi. Ini karena udah kita minggu terakhir. sudah bulan Desember ya. Betul, minggu pertama ya, minggu kedua ya. Minggu kedua ya. Minggu kedua di Senin besok ya. Betul. Ya. Jadi jangan sampai terlambat. Kemarin saya udah rancang juga Kang Ujang untuk tahun 2026. Ada pergeseran saya sedikit Kang Ujang. Kalau selama ini saya bergesernya fokusnya rencana tentang bisnisnya gitu. Ya. Nah karena kita konsepnya literasi keuangan, saya mau ngambilnya dari angle yang berbeda. Angle-nya adalah keuangan gitu. Jadi gimana sih resolusi kita tahun depan, dan harus mulai. Saya kemarin udah mulai nyoba. Oh ini juga belum pernah saya lakuin Kang Ujang, dan ini benar-benar saya lakukan sekarang gitu. Bahwa kita startingnya adalah merencanakan tahun depan mau gimana gitu, berapa jumlah tabungan yang akan kita target, dana darurat harus kita siapin gitu Kang Ujang, buffer bill yang harus kita siapin gitu, lalu investasi kemana aja yang harus kita lakukan gitu, emas, saham atau reksadana semacam itu, ataupun juga mau ke properti ataupun bisnis sekalipun gitu, harus dirancang dari sekarang. Jadi jangan sampai saya teringat kata Pak Purbaya ya, Pak Menkyu bilang nih, ngapain capek-capek tua juga masih cari duit, maka mumpung selagi masih ada waktu siapin untuk investasi gitu. Jadi di masa tua nggak capek-capek lagi cari duitnya. Iya. Benar nggak sih Kang Ujang? Masa tua tinggal menikmati aja. Betul, dari hasil ya. yang investasi itu. Jadi saya lihat sih Pak Menko juga memberikan pelajaran luar biasa gitu. Ya. Dan sempat juga bilang masalah literasi keuangan ya, Pak Purbaya. Betul. Ini yang bagi saya ketemu Kang Ujang di Robert Kiyosaki bilang dulu, kenapa yang kaya itu hanya segelintir orang gitu. Karena memang literasi keuangan tidak diajarkan. Itu jadi PR menurut saya. Jadi program Financial Literacy Corner ini bagi saya sebuah ikhtiar kita Kang Ujang dari Radio Kelight untuk bisa memberikan edukasi kepada pendengar Kelight gitu ya, bahwa ada perubahan besar. Kalau bisa sih tahun 2026 itu kita jadikan momentum, kita harus benar-benar menguasai literasi keuangan gitu. Nah, dipaksanya di sekarang. Agak jarang-jarang orang memasukkan masalah keuangan dalam resolusi. Betul, bukan jarang, malah nggak ada malah menurut saya. Karena mereka langsung startingnya adalah saya harus ngapain tahun depan ya gitu. Bisnis saya harus ngapain tahun depan. Startingnya udah bener Kang Ujang, tapi basically itu yang jadi masalah gitu. Permasalahan utama kita tuh bukan di bisnis apa yang kita jalankan, tapi bagaimana literasi keuangan yang kita jalankan, itu yang jadi masalah Kang Ujang. Dan tidak ada kata terlambat bagi kita. Pastinya, life must go on ya Kang Ujang gitu. Tapi bagi saya kalau nggak pakai momentum ya nggak jadi-jadi. Sebenarnya sebuah momentum yang cukup baik ya. Itu masalahnya Kang Ujang. Dan kemudian kita udah berapa bulan sih Kang Ujang literasi corner ini, kita udah berapa bulan ya? Setengah tahun ada nggak sih Kang Ujang Financial Literacy Corner? Lebih ya. Cuman di tahun 2025, bukan di akhir 2024 kita rencanakan ya Kang Ujang ya. Betul. Nah, jadi semoga ini bisa jadi momentum awal buat kita Kang Ujang untuk 2026. Kontribusi Kelight kepada sahabat-sahabat Kelight itu menjadi lebih kerasa gitu. Karena pada akhirnya kan tema besar yang diambil oleh Kelight itu di bidang ekonomi kan Kang Ujang ya. Ekonomi, pendidikan, kesehatan. Nah, itu kan 3 isu itu yang jadi core-nya Kelight. Bisa kita dari sisi, bagi saya sih 3-tiganya dirangkum oleh keuangan Kang Ujang. Benar nggak? Kalau orang sehat keuangannya, ya Kang Ujang ya, secara ekonomi gitu, fisiknya kan sehat gitu. Betul. Dan dalam proses itu dia belajar gitu Kang Ujang.
Jadi yang nyatunya adalah literasi keuangan kan. Pendidikannya literasi keuangan, hasilnya ekonomi, secara pikiran dan fisiknya juga kan sehat kan jangan. Semoga program kita ini memberikan value yang optimal ya Kang Ujang ya buat sahabat-sahabat. Itu Kang Ujang. Oke, sahabat Kelet akan menarik perbincangan kita tentang masalah resolusi keuangan kita di tahun 2026. Sekali lagi kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi. Silakan Anda bisa kirimkan WA ke 0812 203 1972. Kita mulai dari mana Pak Mer? Nah Kang Ujang jelas. Kalau saya sih karena ini kan kita mulai ceritanya, bicaranya ada literasi keuangan dan endingnya adalah bagaimana kita memiliki yang namanya financial freedom. Ada sebuah konsep temuan baru saya lagi yang kemarin baca. Saya kan akhir-akhir ini dimanapun di travel, saya ke Cirebon atau kemana, saya tuh buka TikTok bukan untuk nonton apa. Betul, bahkan dua-duanya sekarang berimbang gitu ya. Antara TikTok dan IG. Apa istilah algoritma yang saya sering saya dengar itu untuk financial literacy kan Ujang. Nah, saya setiap hari itu saya dapat terus gitu. Oh kayak gini lah, semoga ini bisa merubah diri saya dan semoga merubah sahabat-sahabat kalian semua gitu. Nah, kata kuncinya sekarang apa coba Kang Ujang? Kata kuncinya satu yang saya dapat money mindset. Money mindset. Ya, MN ya. Betul, money mindset. Biasa kalau selama ini yang saya dalami itu money management. Tapi ada sebuah konsep sekarang namanya money mindset gitu. Oh, mungkin bagi sebuah orang belajar literasi keuangan adalah sudah lama buat mereka. Tapi ketika bagi saya baru dan saya hubungkan dengan yang namanya bisa kita belajar di Belbis Pension Plan kan itu jadi mindset kan selalu kita angkat juga kan gitu. Lalu satu lagi ketika saya dalamin konsep ketika manusia pertama kali itu dipengaruhi oleh Pak Kang Ujang, persepsi. Kalau persepsi kan berpikir tuh, oh tentang money mindsetnya harus dimiliki dulu nih gitu. Kalau di Robert Kiyosaki mindset orang kaya, mindset orang miskin, orang menengah. Oh kalau dalam konteks kalau kita mau membangun yang namanya resolusi tahun 2006, saya mulai dari money mindset dulu. Itu dulu yang jadi kunci ketika Kang yang nanya startingnya dari mana gitu. Nah jadi money mindset itu adalah pola pikir kita terhadap uang ya gitu ya. Nah kan konsepnya uang tuh kita cari, uang itu kita kelola, uang itu kita kembangkan. Kan itu Kang Ujang. Nah ini harus ada di 2026 dulu. Jadi kalau gitu dalam konteksnya kita tidak boleh hanya mengandalkan dari mendapatkan uang dulu di mindset kita nggak boleh dapatkan hanya dari satu sumber. Clear dulu satu. Jadi resolusi tahun 2006 adalah di money mindset kita yang pertama adalah nggak boleh mendapatkan hanya dari satu sumber. Nah, mulai tak kita mikir kan, mulai tak kita mikir kan, oh masa saya hanya dari gaji saja, gaji selesai gitu. Gaji itu ada konsep di situ. Walaupun gaji kita, katakanlah bisa memenuhi 50, 30, 10, 10 itu. Betul sekali. Tetap harus. Karena dalam konteksnya gini Kang Ujang, bahwa hukumnya kalau itu ketutup, yang lain udah habis gitu. Kan konsepnya mitigasi risiko. Ya, lebih ke mitigasi risiko. Betul Kang Ujang. Cuman kan bukan memenuhi yang betul. 30, itu yang nomor 2. 10, Itu nomor 2 Kang Ujang. Jadi kalau suku-suku itu dari satu titik udah penuh, yang kedua kan dipakai untuk investasi. Tapi menurut saya itu wajib Kang Ujang. Konsepnya Warren Buffett yang kita pegang selalu Kang Ujang, asalah skill kamu untuk menghasilkan uang. Lalu uang itu kamu belikan aset supaya dia aset yang kemarin berkembang. Aset itu menghasilkan uang, tanam lagi, beli aset baru, berkembang lagi, dapat puterin lagi Kang Ujang gitu. Sampai jalannya itulah jalan untuk mencapai financial freedom. Jadi financial freedom tuh sumbernya bukan dari hasil satu sumber Kang Ujang. Nggak boleh. Karena kalau boleh bilang itu kan deret hitung yang harus kita kerja deret ukur kan ya Kang Ujang ya. Gitu. Kemana ada sebuah konsep misalnya, oh dalam 5 tahun kita harus bisa capai financial freedom. Itu deret ukurnya kenceng nggak Kang Ujang? Kenceng banget ya gitu. Nggak bisa diabaikan gitu. Nah jadi resolusi 2006 pertama money mindset. Money mindset itu pertama tuh mendapatkan uang.
earn the money. Hmm. Nah, earn the money inilah yang harus kita pastikan bahwa tahun depan saya harus dapat lebih dari 1. Kalau saya udah dapat 2, tambah lagi yang ketiga. Tapi dasarnya adalah apa, Kang Ujang? Pendapatan bisa dari investasi. 1. Nah, yang kedua adalah kita harus bisa mengelola uang. Money management, kan gitu lah. Nah, di money management ini, Kang Ujang, harus bisa kita coba, kita harus benar-benar bikin yang namanya budgeting. Bikin anggaran. Anggaran itu yang harus kita buat dulu. Nah, barulah berlaku rumus yang tadi, Kang Ujang. 50, 30, 10, 10. Nah, itu kan ya. Jadi kalau begitu, yang pertama adalah pendapatan, Kang Ujang, ya gitu. Nah, yang kedua, pendapatan nggak boleh dari 1. Yang kedua di budget. Nah, budget pengeluaran kita dalam tanda kutip lah, ya. Budget uang kita tuh, pengeluaran itu 50 untuk kebutuhan kita. Kalau gitu apa? Di tahun 2026 kita harus merubah pola pikir kita. Kita harus fokus kemana? Kebutuhan, bukan keinginan. Nah, berubah lagi ya, Kang Ujang? Berubah. Gak bisa kita lagi mau beli sesuatu nih tanya ini kebutuhan atau keinginan gitu. Konsep yang kita pakai apa selama ini? Kalau kebutuhan itu kalau nggak kita dapat kita mati, kalau keinginan kalau itu nggak dapat kita nggak mati. No isu gitu kesana kan, Ujang. Masih bisa bertahan lah ya gitu. Nah, bagi saya memang butuh perjuangan, Kang Ujang. Saya tuh baru setahun ini kerasa banget mas saya. Semuanya saya hitung, Kang Ujang. Mau beli ini mikir butuh atau ingin. Tapi hasilnya dia tahun ini kerasa banget buat saya. Udah kelihatan hasilnya. Nggak asal lagi belanja ya gitu. Mikir kadang-kadang. Ya sekarang pun bukan saya pelit kepada kehidupan saya. Sekarang makan pun saya atur, Kang Ujang. Karena saya makan, saya berpikir kebutuhan atau keinginan gitu. Saya makan sekarang cuma 5 sendok nasi. Bukan sendok nasi gede, tidak. Apalagi itu. Sendok ini, tapi sendok makan, Kang Ujang. Saya 5 atau 6 udah cukup. Saya ngurangin sekarang ini gitu. Bukan berarti penghematan ya, tapi kan untuk kesehatan. Lalu saya lebih banyakin ke protein gitu. Jadi kan konsep dasarnya 1/4 itu adalah karbo, 3/4 protein kan gitu. Nah, saya lihat tempe tahu gitu ternyata berapa sih? Betul kan? Lalu sayur, lalu kok ini sama ikan gitu. Nah, berapa sih gitu? Kalau dulu sekali makan 30.000, sekarang sekali makan misalnya 15.000 gitu. Itu ada 2 hal yang kita dapatkan ya. Hemat dan sehat. Nah, itu kan betul. Ada kan di situ kan ada semacam kebutuhan kan. Kalau keinginan dulu kemudian kelihatan makan tuh makan keinginan nafsu gitu. Sebenarnya umur saya udah mau 50, insulin kan bekerja terus. Penyakit nih gitu. Itu betul kan takutnya dapat 2 ya, hemat dan sehat gitu. Tapi terlepas dari itu semua, mau beli sesuatu sekarang ini butuh atau keinginan. Nah, kan disitulah yang harus kita mulai atur yang kerjanya 50, 30, 10, 10. Ya. Nah, lalu yang kalah penting kerjaan di situ kebutuhan kan keluaran tuh. Nah, lalu hutang. Hutang harus kita manage saat ini. Ya, kalau bagi saya tertarik misalnya banyak teman-teman saya sekarang, Pak Met, kenapa Bapak startingnya beda sekarang gitu. Kalau dulu Pak Met tuh startingnya pasti dari mindset kata kita. Iya, itu 2017 saya temukan itu konsep itu, dan saya dari hasil penelitian saya kembangkan satu. Tapi dalam perjalanannya mindset itu tidak bisa yang titik kritisnya di mana kau jangan bukan mulai mendapatkan mindset, tidak. Tapi mempertahankan dan meningkatkan mindset itu jadi masalah. Itu Kang Ujang. Mindset kita sudah berubah. Tapi bisa berubah lagi. Bisa, Kang Ujang. Banyak faktor yang akan mempengaruhi. Yang dibutuhkan, saya teringat siapa ya, Denzel Washington bilang gini, Kang Ujang. Awali dengan komitmen, akhiri dengan konsisten gitu. Itu menarik banget buat saya kalimat itu. Meskipun saya tambah Kang Ujang. Awali dengan komitmen, jalankan dengan disiplin, akhiri dengan konsisten. Itu Kang Ujang. Nah, apa coba Kang Ujang supaya
mindset kita tuh konsisten? Apa coba Kang Ujang? Disiplin ya, Mas? Enggak, Oh gitu. enggak. Cuan. Oke. Ada semacam apa ya Kang? Dalam bahasanya anak manajemen itu ada namanya matrix kan. Ya. Salah satu matrix yang jadi pertimbangan orang itu adalah duit Kang Ujang. Gitu. Coba Kang Ujang, semuanya transaksional nggak? Ya. Saya diminta nih sekarang dari kampus, teman bikin tulisannya. Saya bikin tulisan apa coba Kang Ujang? Mulailah dari akhir dengan financial literasi untuk mencapai financial freedom. Pasti besok heboh tuh di kampus. Coba deh Kang Ujang dari 2012 saya amati ya kan. Ingat Kang Ujang dulu saya GIMB sama Kang Afif. Kang Agus ingat nggak? Ya. Pertama kali kenal dulu gitu. Saya kenal UMKM tuh, saya lebih kenal perusahaan besar daripada UMKM dulu Kang Ujang. Ya. Jadi saya mengenal UMKM itu 2012 ketika saya waktu itu kenal Kang Afif, Kang Agus gitu ya, bikin GIMB. Ya. Ya, ingat Kang Ujang kan ya gitu. Ya. Dan di situ ya saya ketemu dengan siapa Kang Ujang? Dengan mak-mak. Di Jawa Barat kan karakternya mama Kang Ujang. Betul. Ya, mereka berbisnis karena kepepet gitu. Karena kepaksa gitu Kang Ujang. Nah, dalam perjalanannya Kang Ujang para teman-teman UMKM itu, bahkan saya rasain sendiri Kang. Dulu ketika berbisnis orientasi saya bukan ke finansial. Itu ada sebuah quote yang saya dapatkan kemarin Kang Ujang. Titik terendah dari seorang pebisnis itu bukan penjualannya menurun. Tapi titik terendah dan dia bodoh adalah ketika dia ngerti financial literasi. Ya. Itu seorang CEO. Dan buat seorang entrepreneur itu jadi masalah Kang Ujang. Karena he or she is directly to be CEO for their business, betul nggak kan? Sementara dia tidak pernah menguasai yang namanya literasi keuangan gitu kan. Ya contoh tadi kan budgeting nggak tahu. Nah buat sahabat-sahabat sekalian nih, saya ingatkan 2025 mau berakhir. Sudahkah dirimu bikin 2 budget? Anggaran pribadi sama anggaran perusahaan. Itu wajib. Spare your time lah. Manfaatkan, kasih ruang waktumu lah untuk bisa mulai membuat itu gitu kan. Dia pintar jualan, kreatif bikin produk, Betul. banyak relasi, Betul. tapi tidak menguasai keuangan. Zong. Zong. Ya. Zong Kang Ujang. Nah kembali ke cerita tadi, kenapa sebelum tadi Kang, mindset seseorang tuh turun naik karena apa? Dia nggak tahu start from the end-nya. Seven Habits bilang mulai dari akhir kan gitu loh. Ya. Lalu sharpen your saw gitu. Teruslah asah gergajimu. Be proaktif kan gitu kan gitu. Nah, ketika itu kita bisa lalui, maka akan bisa menjaga konsistensi di mindset kita Kang Ujang. Coba Kang Ujang. Maaf, kita nggak muna lah. Kenapa Kang Ujang masih stay mindsetnya di Kelet? Karena ada hope di situ. Betul. Nggak muna kan? Ya. Nah, hope itu salah satunya Kang Ujang dikonversi ke dalam bentuk rupiah. Ya. Kita nggak muna lah. Karena one of reason kita kerja itu adalah dapatin earn the money. Iya. Betul nggak sih kan? Betul. Nah, jadi kalau begitu kita harus bisa membuat sesuatu itu konsisten gitu loh. Dan salah satu konsistennya itu adalah literasi keuangan gitu Kang Ujang. Tadi di mindset money mindset tadi, yang kedua money management kan gitu lah. Yeah. Nah di money mindset kita mulai tadi bahwa kita harus mencapai financial freedom. Pola pikir kita adalah pola pikir orang kaya dan kelola uang gitu loh. Nah salah satu pendapatan kita nggak mulai dari satu sumber Kang Ujang. Nah setelah kita bikin yang namanya budget, lalu kita selesaikan hutang gitu. Nah kan manajemen hutang tuh ada manajemennya juga Kang Ujang. Apa tuh manajemen hutang tuh? List hutang-hutang kita dari semuanya. List hutang-hutang kita semua. Dari hutang-hutang tuh kita urut tuh, mana yang terbesar, mana bunganya. Terbesar yang harus kita selesaikan. Nah, pakai konsep mendesak dan penting gitu loh. Iya. Ya, ini mendesak nih. Dan harus saya selesaikan itu. Nah, ini menjadi sebuah yang namanya kerangka berpikir kita. Hutang
harus kita minimalisir, apalagi hutang konsumtif. 2026 kita kunci lah di situ. Nggak ada hutang untuk konsumtif. Kenapa saya bilang gitu? Itu akan jadi beban buat kita. Nah, jadi manajemen hutang harus ada di situ Kang Ujang. Mulai dari perencanaan, dari organizing, ya sumber daya yang kita pakai buat hutang gitu. Ya kalau perlu kita jual aset yang tadi, jual untuk lunasin hutang gitu. Kemarin itu sudah selesai Kang Ujang. Hutang itu ditambah kita nggak punya cadangan, kan kemarin bilang 2 jam seminggu minimal kan, waktu kita habis bengong untuk bengong udah melamun Kang Ujang gitu. Jadi bagi saya jelas sekali Kang Ujang. Jadi bagaimana hutang itu harus dimanage dengan baik. Nah akhirnya gimana? Selalu saya sampaikan, ketika otak kita tenang, pikiran kita tenang, maka money will come to us gitu. Bukan ujuk-ujuk datang, tidak. Tapi setelah saya analisis, oh dia memberikan vibrasi kepada otak kita ini gitu. Karena kita nggak tertekan, ide-ide kita muncul gitu kan kerjanya gitu. Nah maka itu akan menjadi sebuah yang namanya kesempatan buat kita menampilkan ide kreatif kita gitu ya Kang Ujaya gitu. Tapi kalau orangnya masalah tantrum mulu gitu, jangan harap gitu. Jadi kayak money mindset tadi gitu lah gitu. Money mindset ini yang jadi kunci, lalu ditambah dengan manajemen hutang. Jadi hutang 2026 harus diselesaikan ya Kang Ujang gitu. Saya punya resolusi mana teman-teman. 2026 hutang kita sudah lunasin. Udah. Jangan lama-lama. Kenapa? Yang dibutuhkan saat inilah ketenangan kita berpikir. Psychology of Money itu menarik banget bukunya. Money akan datang ke orang-orang yang dia ingin datangin gitu. Salah satunya orang yang tenang gitu kan. Tapi kalau orangnya tantrum, orangnya stres, orangnya ini money will not come ke mereka. Hutang. Nah, hutang itu kalau boleh dibilang kan nggak boleh lebih dari 30% yang tadi Kang. 50, 30, 10, 10 dari total pendapatan kita. Hutang. Nah kalau bicara hutang sih panjang ilmunya Kang Ujang ya. Saya pelajari itu. Dan kenapa orang miskin? Karena dia gagal mengulang hutang. Hutang dipakai untuk hutang konsumtif yang dipakai mereka. Nah kebayang Kang Ujang ya. Nah tahun 2026 selanjutnya kita harus punya namanya tadi buffer bill tadi 10 juta harus ada, itu resolusi kita lah. 2026 saya harus punya uang minimal 10 juta itu untuk uang buffer, uang cadangan saya gitu. Uang cadangan tadi, uang cadangan itu harus diisi terus kan gitu loh. Jadi daripada merokok, daripada jajan di rumah makan sekali seminggu, beli sesuatu yang nggak penting, keranjang kuning gitu ya Kang Ujang, mending simpan uang di buffer bill. Itu solusi kita tahun 2026 Kang Ujang. Ada sebuah rekening, saya nggak boleh tak-atik itu kecuali mendesak ya. 10 juta itu harus ada di situ gitu. Jadi ketika kita perlu mendesak, mendadak gitu, tuh uang tuh udah ada. Nah, buffer bill inilah dalam tanda kutip yang bisa mengamankan kekayaan kita. Coba Kang Ujang bayangkan, ketika Kang Ujang nggak punya buffer bill, lalu Kang Ujang butuh duit, misalnya putri Kang Ujang perlu mendesak gitu. Cuma 7 juta sebenarnya, tapi Kang Ujang nggak punya. Lalu Kang Ujang pinjam pinjol, ada bunga nggak sih? Pasti kan? Tuh. Iya. Oke. Atau Kang Ujang pinjam kartu kredit, carikan kartu kredit, bunga nggak kan? Iya. Atau Kang Ujang pinjam ke teman, ke tetangga gitu, dia pasti butuh minta lebihnya gitu. Ada cost di situ kan gitu kan. Saya baru paham gitu, ketika seseorang nggak punya buffer bill, dia akan menggerus kekayaan dia gitu. Itu Kang Ujang. Oh di situ ceritanya gitu. Selain kekayaannya, dia akan menggerus waktu, tenaga pikirannya kadang-kadang. Pasti. Nah itu menjadi masalah Kang Ujang.
masalah besar gitu. Kalau di buffer bill di 2026 bukan jadi sebuah resolusi teman-teman, 10 juta pisahannya itu. Kemarin waktu saya di PT Timah, kami di Bangka, bercerita kayak gitu. Oh iya Pak Mer gitu. Saya tidak pernah memperhitungkan buffer bill. Jadi ketika saya mendesak, saya pinjam uang ke koperasi bunga. Ya. Saya pinjam cairin kartu kredit bunga. Pinjol bunga. Bahkan ke teman pun saya pinjam pakai bunga. Dan tidak semudah itu mendapatkan. That's the point. Ya. Nah sementara yang kita butuhkan itu ketenangan pikiran gitu kan, supaya ini. Nah, jadi 2026 salah satu resolusi kita adalah saya punya satu rekening isinya 10 juta. Mulai kebayang kan? Itu disimpan aja ya? Simpan aja, simpan dan dikeluarkan ketika mendesak. Ya. Nah, tapi nanti dikembaliin tuh, diisi ulang gitu kan jangan gitu. Nah, jadi yang pasti bagi saya harus punya buffer bill. 10 juta tuh wajib. Ketenangan yang mahal itu kan jangan. Betul. Ya, dan akhirnya saya lihat sih yang mahal buat kita tuh bukan makanan lain. Yang mahal buat kita tuh waktu. Yang pertama pikiran tenang, kemudian waktu sehat. Itu aset yang mahal. Apalagi umur kita udah 50-an gini kan jangan. Pikiran itu mahal kan gitu, supaya kita nggak kedistrak oleh orang lain gitu. Mahal kan jangan, untuk berobat aja berapa sekarang kan? Betul nggak kan? Ya. Untuk berobat aja gitu. Nah, kita bisa lihat bagaimana sih kita di umur 50 ini yang sudah tidak muda harus mulai berpikir ke sana gitu. Yang paling mahal tuh pikiran, jangan sampai kita kedistrak gitu. Take or leave it. Itu kenapa kalau bisa circle kita tuh kita mulai berkurang dong. Mana circle yang toksik keluarin, buang aja gitu. Gitu. Waktu kita jangan sampai kita kebuang gitu ya. Mikirin tadi melamun, termenung 2 jam seminggu gitu kerjanya gitu. Lalu apa lagi? Waktu, pikiran, kesehatan. Kalau kita udah stres, kita pasti cenderung sakit. Saya tingkat, udah 50. Onderdil dalam kita tuh udah nggak ini dulu waktu kita masih muda ya gitu. Benar. Terus itu harus dijaga kan jangan gitu. Nah kalau begitu kalau jangan resolusi 2026 selanjutnya resolusinya tentang buffer bill. Nah barulah setelah itu resolusi selanjutnya adalah tentang dana darurat. Dana darurat wajib, berbeda dengan buffer bill dan nilainya lebih gede. Yeah. Kenapa? Standarnya ada kebutuhan kan jangan. Kita udah nikah, punya keluarga 12 kali. Kalau kebutuhan kita 10 juta, 120 juta harus ada. Harus ada ya. Ada yang menanya ke saya, mana lebih duluin? Ya, investasi atau dana darurat? Menurut kamu jangan mana? Dana darurat dulu. Itu poinnya. Ya. Karena konsep dasar tadi adalah tentang ketenangan pikiran kita kan Kejang. Ya gitu. Jadi jangan sampai kita investasi gede tapi dana darurat nggak ada gitu. Yeah. Sementara di dalam setiap transaksi pasti ada resiko. Meskipun Warren Buffett bilang hukum pertama dalam berinvestasi adalah tidak boleh rugi. Tapi kan kondisi saat ini kan tidak bisa menjamin. Hal-hal yang di luar kontrol. Nah, disitulah hakikat daripada investasi. Yang kita lakukan cuma bisa satu, kamu jangan mitigasi risiko, meminimalisir risiko. Tapi kalau menghilangkan risiko nggak akan mungkin. Ya. Sekecil apapun. Contoh kemarin kan di Aceh kan Kujang, kan Pak Gubernurnya bilang siapapun yang minimarket yang menaikkan harga maka dia akan tutup izinnya. Ya kita kan nggak tahu ya kalau yang bencana alam seperti itu, lalu kita berbisnis di minimarket gitu. Kita kan dilarang untuk naikin harga, sementara supply chain nggak aman gitu loh. Nah ini kan ada potensi risiko nggak di situ? Kerugian ada gitu. Hal-hal inilah kan. Di emas, misalnya kita beli kemarin 2,2, sekarang turun jadi 2,1, karena selisih 100.000. Nah jadi kalau begitu, yang harus kita amankan dulu, resolusi tahun 2026 adalah
harus ada dana darurat. Berapa? 6 sampai 12 kali kebutuhan. Bukan gaji. Bukan gaji, kebutuhan ya. Kebutuhan. Bisa jadi gajinya lebih tinggi Kang Gojanta gitu ya. Oke. Ya, gajinya 10 juta, kebutuhan cuma 8 juta. Dihitung dari 8 Dari juta kebutuhan itu. 8 jutanya gitu. Itu Kang Gojang. Nah, jadi kalau begitu resolusi 2026 yang paling titik kritis kita adalah dari sisi dana darurat. Nah, ada berapa tuh Kang Gojang? Nah, lalu yang selanjutnya tabungan. Tabungan Kang Gojang. Ini dalam kerangka pengelolaan keuangan Kang Gojang gitu. Tabungan. Kita harus menabung gitu. Tabungan yang paling utama buat kita adalah tabungan pendidikan sebenarnya, buat anak. Ya, tabungan pendidikan kita berapa kita harus kita tegasin di situ. Ini rekening tabungan anak nih, tabungan pendidikan anak. Nggak boleh saya ganggu gitu. Nah, ketemu lagi tuh polanya kan Kang? Iya. Nggak bisa kita otak-atik lagi di situ gitu. Nah, dari sini saya bisa lihat resolusi itu harus ada. Jangan sampai ngeganggu. Contoh anak saya kuliah bulan Februari dia harus bayar SPP, saya udah siapin uangnya gitu. Nggak bisa dadakan kan gitu. Iya. Disitulah mulai money mindsetnya dapat ya kan, sama money manajemennya gitu. Nah, ketahuan tuh bagaimana kita tabungan. Syukur-syukur ya kita muslim, pengen umroh kan harus nabung. Benar kan? Ya, umroh kan harus nabung. Siapin berapa umroh? Minimal 30 juta. Nggak murah kan ini umroh. Nah, harus tabung kan. Kenapa? Bagi saya filosofi sederhana. Kita tuh hidup cuma sekali. Allah tuh ngasih rezeki. Mumpung kita hidup dan sebelum meninggal kita usahakan umroh kan. Ada sebuah ikhtiar lagi nggak di situ? Pasti kan. Nah, hal ini. Nah, barulah setelah itu yang terakhir Ujang, mengembangkan uang. Itu yang disebut dengan apa? Investasi. Jadi investasi itu menjadi sebuah kebutuhan tahun depan buat kita itu gitu. Kenapa investasi itu sebuah kebutuhan? Karena konsep tadi adalah dapatkan uang, kelola uang, kembangkan uang. Dan investasi itu adalah aktivitas untuk mengembangkan uang gitu. Menarik di sana. Betul kata Pak Purbaya, jangan sampai kamu kerja aja gitu. Pas di masa tua kamu tidak bisa menikmati. Kenapa? Kamu tidak pernah mengembangkan uang. Dalam buku-buku keuangan tuh Kang Ujang ya, tugas kita tuh lah dapatin uang, kelola uang, dan kembangin uang gitu loh. Seringkali orang ketiga itu nggak mikirin. Dia merasa dia bisa seumur hidup kerja gitu Kang Ujang. Saya aja terlambat Kang Ujang. Investasi, salah satu investasi yang saya lakukan adalah di bisnis, dan saya tidak aware dengan yang tadi saya sampaikan ke Ujang, bahwa CEO yang paling bodoh adalah CEO yang tidak mengerti literasi keuangan. Yang dia kuasai lebih ke marketing dong gitu. Operation doang gitu loh. Utak-atik itu aja marketing. Utak-atik itu doang, ekspansi uang, bakar uang gitu. Tapi dia tidak pernah calculated risk di situ gitu. Nah, saya lihat jadi salah satu risiko ya, saya memang ajarkan di S2 sekarang kerja sama S3. Kita tidak pernah diajarkan yang namanya manajemen risiko secara mendalam. Nah, manajemen risiko itu kuncinya di mana Kang Ujang? Keuangan. Dan di situ lah jebolnya saya. Dan saya, ya Allah masih sayang sama saya di usia segini, saya masih udah muncul sebuah kesadaran karena memang saya berangkatnya bukan dari keuangan. Tapi kalaupun saya berangkat dari keuangan, mungkin otak saya kunci terus gitu uang. Karena keuangan itu kan otaknya otak kiri. Sementara saya otak kanan gitu. Nah, tapi nggak boleh salah satu unggul, harusnya seimbang. Nah, saya menyeimbangkan sekarang ke jantung antara otak kanan dan otak kiri saya gitu. Saya paksa gitu loh. Nah, jadi di mindset money mindset yang untuk resolusi 2026 adalah kita harus mulai berpikir fokus ke investasi. Investasi nggak harus gede-gede dulu Kang Ujang, ya. Investasi nggak gede-gede dulu. Yang penting rutin.
Nah, saya sampaikan kan, investasi itu 3 yang harus kita kembangkan. Investasi pada diri sendiri, apa nih tahun depan resolusinya, saya upgrade apa gitu. Tahun depan target saya upgrade saya ke digital kan. Itu resolusi saya tahun depan. Investasi terbesar saya nanti ada ke digital. Karena alhamdulillah dari sisi keilmuan manajemen saya udah pegang semua lah gitu. Yeah. Saya shifting gitu dari konven ke digital. Gitu. Dan saya akan mendalamin itu. Gitu. Akan mendalamin itu. Kenapa bagi saya? Ya saya sebagai seorang dosen, sebagai seorang mentor gitu ya. Saya backbone-nya karena kebetulan semester ini saya ngajar tentang technopreneurship. Technopreneurship, yang kedua startup, business dan development. Itu 2 mata kuliah yang saling bagi saya mengubah mindset saya di semester ini. Bagaimana seorang startup itu dari sisi pertumbuhannya dia punya 6 kunci pertumbuhan. Ketika saya hubungan itu nanti ketemunya di strategic management gitu. Oke. Jadi di situ ada konsep yang harus saya kuasai gitu ya. Nah, menarik Kang Ujang ketika saya kunci itu dan hubungkan dengan digital. Kalau saya tidak hubungkan itu dengan digitalisasi, nggak ada apa istilahnya Kang Ujang ya, nggak ada sebuah namanya apa istilahnya sebuah percepatan di situ Kang Ujang. Contoh di sini Kang Ujang ya, yang akan saya dalamin tuh ada namanya discovery stage gitu ya, itu di startup tuh. Adanya validation stage, ada efficiency stage gitu ya, scaling up stage, lalu maturity stage sama yang namanya renewal. Nah itu kan butuh tentang disiplin. Nah tahun depan kita harus punya resolusi ke sana. Kalau teman-teman Pak Mer, tahun depan resolusi saya di investasi dia tentang literasi keuangan, ambil. Yang penting ada resolusi kita di tahun depan gitu. Untuk investasi pada diri sendiri. Baru itu investasi ke aset. Tahun depan aset apa nih gitu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, coba petakan. Misalnya Kang Ujang nih, Pamer aku punya rumah di Pratista itu. Nah, Kang Ujang harus benar-benar mengelola itu tahun depan gimana kita Kang Ujang. Misalnya Pamer aku punya sawah misalnya atau kebun di kampung misalnya. Itu harus masuk dalam kerangka resolusi kita tahun depan. Harus kita manage Kang Ujang tadi. Pamer aku punya emas, aku punya saham. Aku punya kripto misalnya. Manage itu tahun depan. Itu yang akan menjadi bagian daripada proses apa tadi Kang Ujang? Mengembangkan uang. Contoh kita ikut pelatihan, sertifikasi kan butuh duit. Alokasikan ke sana gitu. Atau lulus nggak ada, saya nggak punya duit ke sana. Ya udah, saya alhamdulillah udah punya sekarang. Saya kejar gitu. Tahun ini saya mau investasi kemana? Pengembangan usaha. Pamer aku punya warung misalnya Kang Ujang tuh. Itu resolusi Kang Ujang nanti tahun depan berapa nanti target pendapatan dari situ. Nah terakhir apa investasi Kang Ujang? Investasi akhirat gitu loh. Investasi akhirat. Ini harus menjadi resolusi kita juga tahun depan. Alokasikan misalnya, saya harus insya Allah sedekah misalnya setiap bulan 1 juta. Terus dialokasikan ya kan? Harus banget. Iya. Jumat berkahnya misalnya gitu ya gitu. Lalu untuk pesantren ini, pesantren itu gitu ya gitu. Ya, untuk bantu saudara gitu. Harus di step dari sekarang. Itu investasi akhirat kita gitu. Bahkan dengan keyakinan kita insya Allah Allah akan mutar berapa kali lipat dari investasi kita. 1 juta kita misal anggarinnya kita. Untuk Jumat berkah di sini. Lalu di pesantren ini, pesantren itu. Kita kasih Kang Ujang ke masjid misalnya gitu. Tiap subuh dilakukan terus tuh. Oke? Lalu kemana lagi gitu. Bahkan bantu orang tua kita juga sebagai sebuah bagian daripada ini kita kan gitu. Nah bagi saya tahun depan itu harus harus ditulis gitu. Menjadi bagian daripada resolusi keuangan kita. Itu Kang Ujang. Oke, Pamer. Cukup komplit sahabat kalian. Ya. Terinci apa yang disampaikan Pamer tentang resolusi 2026. Dan sudah ada beberapa sahabat kalian yang masuk di kita Pamer. Yep.
Dari Alhamdulillah. salah satunya Pak Sandi Kustejo Iya, menyimak dulu katanya pamer kan Insya Allah dia Kang baru Kang turun Sandi. juga semalam. Oke, ada juga Mbak Lia di Paharsi. Terima kasih Mbak Lia. Lagi menyimak katanya pamer. Alhamdulillah. Kemudian juga ada sahabat Hamdani. Wilujeng Enjing pamer. Lujeng anjing. Pak Ujang, saya Hamdani di Ujung Berung. Saya nggak pernah mikirin uang katanya. Yep. Saya berprinsip saya yang mengontrol uang, bukan uang yang mengontrol saya. Setuju. Dan itulah prinsip saya tentang financial freedom katanya Pamer. Oke. Bagaimana pandangan pemilikan Pamer tentang pernyataan tersebut? Nah, kalau saya bicara sebab akibat Kang Ujang. Ya. Hukum tanam tuai. Ya. Ya, disampaikan Kang Hamdani tadi bagi saya adalah hasil akhir, bukan yang ditanam. Ya. Nah, sekarang kan kita memulainya nggak bisa seperti itu. Hukum sebab akibat tuh pasti ada yang kita jalankan di awal, Ya. akibatnya hasil ke sana gitu. Ya. Nah, itu kenapa saya nyebutnya kepada ada namanya money management gitu Kang Ujang gitu. Nah, kalau saya lihat Kang Hamdani bicara di akhir. Betul, kita yang dikontrol uang, kita yang kontrol uang kan gitu. Betul. Ya, tapi itu harus ada proses kan. Ya. Nah, kalau saya pakai pendekatannya sistem, kan ada input, proses, output kan. Yang disampaikan Kang Hamdan itu adalah di outputnya. Nah, inputnya gimana kan gitu kan. Ya. Prosesnya gimana? Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Saya suka senang juga kalau sama bisa berprinsip kayak Kang Hamdan tadi itu. Yang penting saya nggak mau dikontrol uang, saya yang kontrol uang. Cuman uangnya dari mana? Ya kan gitu loh. Ilmu literasi keuangan itu saya belajarnya luar biasa Kang Ujang. Ilmu yang saya udah S3 kayak gini itu ya bagi saya ilmu dasar saya sekarang. Kenapa? Saya menguncinya dari mindset Kang Ujang. Pola pikir tadi gitu. Dulu 2017 saya selesaikan disertasi saya dulu. Saya langsung lompat. Jadinya udah mindset gitu Kang Ujang. Tapi what make mindset become stable, consistent, and even grow gitu? Ada faktornya nggak Kang? Iya. Ada, dan faktornya itu literasi keuangan gitu loh. Tidak ujuk-ujuk ya. Tidak bisa Melalui ujuk-ujuk. proses. Betul. Kang Ujang seperti emosi lah, turun naik gitu loh. Mindset itu turun naik Kang Ujang. Kan saya bilang tuh, kita tuh tergantung kita berteman sama siapa gitu. Betul nggak? Ya. Jadi bagi saya ketika itu terjadi, orang tuh mindsetnya akan turun naik. Ya, ya. Nah, saya menjaga konsistensi saya di situ sekarang. Konsistensi yang saya pakai adalah money mindset saya gimana Kang Ujang gitu. Ya, saya nggak munafik lah, saya jadi orang kaya gitu. Supaya Pak, saya bisa bermanfaat lebih banyak pada orang lain gitu. Saya nggak isu lagi untuk saya pun dan Kang Ujang, karena saya hopeless gitu lah, ngelihat kondisi yang ada. Saya bisa belajar dari Ferry Irwandi, itu bagi saya luar biasa. Ya. 24 jam dia bisa ngumpulin 10 berapa? 10 miliar kan? Gila tuh orang gitu loh. Ya, gila tuh orang. Tapi dari situlah dia udah nggak isu lagi tentang namanya keuangan gitu. Dia ngumpulin dari Timothy Ronald berapa 100 juta nyumbang dan segala gitu ya, misalnya gitu. Dari teman-temannya itu kan bicara kredibilitas. Yeah. Yang dia bikin bukan lagi bantuan presiden gitu. Yang dia bikin bantuan kemanusiaan dari rakyat Indonesia gitu. Udah nggak isu lagi dia bicara tentang perut dia gitu. Dia isunya adalah bagaimana bisa berbagi ke orang. Dan itu mulai dari mana Kang Ujang? Dari ketenangan, keamanan keuangan kita. Nah disitulah kita dibina oleh orang-orang di atas itu supaya masyarakat kita tuh miskin. Yang kepikiran tuh duit perut gitu. Bukan lagi bicara untuk bangsa. Betul ada seorang mahasiswa kemarin, anak muda kemarin di debat di salah satu stasiun televisi. Kejadian saat ini, mangga itu bapak-bapak udah tua lah menikmati. Tapi kami 30 tahun lagi ke depan tuh masa-masa kami Indonesia tuh udah hancur gitu, betul nggak kan? Kenapa maruk sih gitu? Nah setelah saat ini sih mindset tuh berawal dari uang gitu. Nah bagi saya kenapa saya sangat berharap banget program kita ini bisa memberikan kesadaran buat para pendengar Kelat gitu, bahwa sejatinya literasi keuangan itulah yang akan mempertahankan mindset kita Kang Ujang.
Bahkan menumbuh kembangkan mindset kita. Kenapa? Ada goalnya di situ. Di agama kita pun juga diarahkan kita menjadi orang kaya. Rasulullah juga orang kaya kok gitu. Tapi kenapa kita jarang mempelajari bagaimana Rasulullah itu jadi orang kaya? Saya baca kemarin di usia sebelum 12 dia udah mengembala domba gitu ya gitu. Lalu jadi pedagang, 25 nikah sama Siti Khadijah. Bahkan dia bisa menyerahkan sekian ekor unta gitu sebagai maharnya. Itu bagi tamparan buat kita sebagai orang Muslim mayoritas di Indonesia gitu. Bahwa kita diharapkan tahu tentang uang ini gitu. Saya setuju kan, alhamdulillah, bukan kita yang dikontrol uang, tapi ketika kita nggak punya uang, kita yang dikontrol uang. Yang jadi masalah, bagaimana kita bisa memiliki uang sehingga kita bisa mengontrol uang itu, Kang Ujang. Saya juga kalau perut saya belum tenang, Kang Ujang, di rumah belum bisa makan, nggak bisa saya ngomong kayak gini gitu. Iya betul. Betul nggak, Kang? Iya. Tapi karena saya udah menerapkan ilmu literasi keuangan dengan saya coba pelan-pelan belum optimal, tapi saya proses, saya udah bisa bercerita seperti ini kan gitu loh. Iya. Dan hal itu kita lakukan tidak perlu menunggu ideal ya. Oh nggak perlu, nggak perlu Kang Ujang. Start from small thing. Bahkan ada sebuah konsep di mana kalaupun gaji kamu di bawah UMR, kamu bisa ngelakuin itu kok gitu. Itu bicara masalah pola pikir, komitmen, awali dengan komitmen, disiplin dan konsisten gitu loh. Kalau gaji kita cuma sisihkan, coba Kang Ujang, saya baru kerasa sekarang. Saya kalau mau ikutin nafsu makan kan luar biasa Kang Ujang. Apalagi saya di tempat budaya di Restu Mande, makanan Padang enak semua Kang Ujang gitu. Ada cincang, ada otak, ada apalagi Kang kikil gitu Kang Ujang gitu. Semuanya ada gitu. Itu kalau saya ikutin emosi saya tinggal ambil aja ya gitu. Nggak masalah sama Bunda Nini mah gitu. Tapi saya mikir badan saya sekarang kan gitu. Saya ada di Restu Mande kok makan enak bisa. Tapi saya malah menahan. Kenapa? Saya mencoba untuk mengontrol kebutuhan nih atau keinginan. Kalau kebutuhan saya makan secukupnya, nasi sedikit, lauknya malah saya secukupnya aja gitu bagi satu gitu. Nanti ada jelas kandungan proteinnya, sayurnya ada gitu. Nah di situ kan benar-benar ngendaliin diri kan. Jadi meskipun gaji kita kecil, tapi kita bisa kendaliin gitu. Itu yang harus kita ini kan. Betul kata gue, nggak harus nunggu ideal dulu gaji saya 10 juta, 1 juta baru, jangan. Malah di situ yang menumbuhkan uang kita gitu. Saya boleh sudah tobat nasuha lah yang urusan itu Kang Ujang. Ya, jebol uang saya dulu tuh gara-gara saya tidak ini. Saya berbagi ke sahabat-sahabat kayak gini, saya udah melewati fase itu dan saya menuju perubahan gitu. Dilalahnya saya dikasih kesadaran itu di usia 47, 48. Dan sekarang tahun depan saya udah memasuki 50. Dan saya berharap banyak orang yang akan bisa berubah dengan literasi keuangan ini gitu. Saya bukan jago master di literasi keuangan, tapi saya tahu, saya jalankan dan saya bisa gitu. Dan saya akan terus mencoba untuk menjadi seorang master di situ gitu. Kenapa? Baik itu untuk diri sendiri ataupun perusahaan, starting pointnya tetap di literasi keuangan. Ini yang menjadi kunci buat kita gitu. Bagaimana kita bisa melakukan perubahan mendasar pada diri kita Kang Ujang. Money mindset, money management. Dalam konteks literasi keuangan mencapai financial freedom. Nah, ketika kita udah punya financial lebih baik, kita bisa berbagi sedekah, kita bisa berbagi zakat, infak, wakaf gitu. Yang notabene orang lain butuh gitu. Nah, itulah konsepnya, sebaik-baik manusia lah yang bisa bermanfaat buat orang lain. Buat orang lain. Kan gitu. Nah sekarang orang lain itu butuh apa? Ilmu dan literasi keuangan, butuh uangnya juga gitu. Kan nggak mungkin kita ngasih semua aset kita ke orang. Kita ajarkanlah mereka untuk mengelola aset mereka. Jadi gaji saya cuma 3 juta Pak Mar, dan saya cuma sebagai buruh gitu. Bisa. Mau nggak berhemat? Mau nggak ngontrol keinginan? Fokus ke kebutuhan. Paksain tuh 10 atau 20%, pisahin dari 3 juta itu 600.000 pisahin. Yang bisa saya pakai cuma 2,4. Kurangnya gimana? Mikir otak kita itu. Beda nggak Kang Ujang? Saya harus nunggu gaji saya 10 juta dulu. Entah kapan gitu. Betul nggak kan?
Jadi saya cukup kenapa saya lebih sering pakai motor saat ini? Mobil tuh cuma jarang saya pakai sekarang. Bahkan saya kembali ke motor saya yang lama gitu. Motor Suprafit itu motor pertama kali saya, itu motor 2005 lah Kang Ujang. Udah 20 tahun tuh usianya. Legend kan? Legend. Anak saya aja masih bawa dia ke SMA 1 kemarin si Farhan tuh. Sebelum saya beli motor, Han, motormu motor legend nih gitu. Motor saya motor ayah saya katanya. Anak saya bangga, nggak malu dia bawa. SMA 1 loh Kang Ujang. Yang notabene jelas kehidupan ekonomi mereka ini, tapi anak saya nggak masalah ya. Sejarah Kang Ujang. Senin saya pasti bawa motor. Paling malam kalau hujan. Saya ngajak karena malam. Selasa saya ke Cirebon, pasti bawa motor. Rabu baru saya bawa mobil. Kamis saya bawa motor lagi. Jumat motoran lagi. Minggu kadang-kadang. Sabtu kadang-kadang. Jadi hampir seminggu itu saya pakai motor gitu loh. Tapi uangnya gimana? Ya saya belikan emas lah. Bisa Kang Ujang. Bensin saya isi Pertamax saya paling berapa? 30.000 tahan seminggu. Mobil Pertamax bisa jadi 200-300.000. 10% saya pakai motor gitu. Efisiensi banget. Biasanya kalau mobil tuh rata-rata 300-400.000 seminggu. Signifikan kan gitu. Iya benar. Nah jadi mau nggak itu aja sih sebenarnya. Dan ada satu kalimat yang saya pegang. Ini semoga jadi dasar buat teman-teman resolusi tahun 2006. Apa coba? Menjadi orang kaya itu butuh perjuangan. Sekali lagi ya Kang Ujang. Menjadi orang kaya itu butuh perjuangan. Nggak bisa nyantai gitu. Kita di pagi itu WA ke saya. Pamer, kita nggak bisa libur ya? Kagak sama gitu. Mikirnya Restu Mandi itu 24 jam misalnya gitu. Kapan kita bisa libur? 2027. Kenapa? Kalau mau jadi orang kaya, kita tuh butuh perjuangan gitu lah. Nggak bisa nyantai-nyantai. Nah kembali ke Kang Hamdani. Kang Hamdani itu bisa kecapai kalau kita sudah melewati fase yang awal tadi Kang Ujang. Itu yang harus kita ingat. Ini ada sahabat Nandi di Turangga, Pamer. Ya. Pamer dan Kang Ujang, selamat pagi. Sehat selalu katanya Pamer. Kalau utang itu apa ya katanya Pamer? Apa itu peribahasa atau kiasan? Karena sering dengar kalau negara itu punya utang. Nah di sini yang nggak ngertinya utang itu apa sih Pamer? Filosofi sekali Kang Nandi ini. Sebenarnya Kang Nandi mau nembak ini ke negara atau ke saya gitu. Oke. Ya. Nah. Jadi Kang Ujang kalau bicara tentang yang namanya hutang itu adalah salah satu aktivitas transaksi keuangan ya Kang Ujang. Saya pakai bahasa sederhana ya. Transaksi keuangan di mana satu pihak meminjam uang ya, meminjam uang atau barang gitu kepada pihak lain gitu. Dan apa istilahnya dalam akadnya akan dikembalikan gitu ya. Itu kalau bahasa sederhananya bagi saya. Dan di balik itu ada semacam apa istilahnya, ada yang ditambah lebih atau sama pengembaliannya. Jadi semacam aktivitas dalam transaksi keuangan bagi saya Kang Ujang. Utang itu. Kang Nandi benar-benar nggak terduga saya pertanyaannya. Nah sekarang bisa dalam bentuk pribadi, bisa juga negara gitu. Nah itu kalau apa itu utang, kayaknya Kang Nandi nggak punya utang sampai nggak. Bisa jadi Kang Ujang, bisa jadi. Atau melakukan itu tapi nggak sadar bahwa itu hutang. Jadi lupa gitu. Jadi ada hutang itu kan hutang yang dicicil, ada hutang yang tidak dicicil gitu. Nah, kalau nggak dicicil artinya hutang yang bikin masalah gitu. Itu Kang Ujang. Sama dengan mengundang debt Betul. Jadi memang Kang Ujang itu menjadi hutang bagi saya yang akan menjadi sebuah masalah ketika kita tidak memahami sebuah filosofi dasar ya. Nah yang saya takutkan adalah ketika kita tidak pernah menyadari kita berbuat itu tapi kita nggak paham dengan apa yang kita lakukan. Nah kalau boleh saya bilang yang banyak menarik pertanyaan Kang Nandi itu sebenarnya Kang Ujang bagi saya gitu. Ya saya tahu arahnya kemana sebenarnya. Ada yang jago berhutang lalu setelah dia lengser
hutang ini tanggung jawab rakyat gitu. Saya tahu arahnya Kang Andi gitu. Nah kalau bagi saya ada dua kondisi itu, pura-pura nggak tahu, sekedar dia berstrategi, yang penting dia nikmati gitu ya. Utang itu biarlah nanti ini rakyat ke depan, atau kalau bilang negara ini kan, negara ini adalah sebuah kumpulan orang berdasarkan kesepakatan sebenarnya. Yeah. Cuman sistemnya kuat apa enggak gitu. Kalau di negara lain yang korupsi dan lain itu diancam bahkan dibunuh gitu. Itu kalau saya sih berharap itu sebenarnya gitu. Betul. Memberikan efek jera gitu ya gitu. Ini enggak Kang Ujang. Saya aneh di sini tuh. Negara Konoha ini kong kaling kongnya luar biasa. Pasti kemarin saya kesel sama diri saya. Kok saya terlahir di Indonesia? Dengan sistem yang kayak gini kan. Jadi seharian saya kemarin saya uring-uring sama Kang Ujang. Ngelihat kita mau cari keadilan tuh kemana gitu. Semua tuh mereka ditutup gitu Kang Ujang. Dia nggak kalah penting. Itu seorang guru kemarin di Kendari, ya, yang disaksi segala kayak gitu. Anaknya perempuan, SD-nya nggak ikut upacara, lalu diginiin aja. Karena dia memang bilang sakit ya, betul. Disentuh jidatnya. Di situ kan saksi itu sesuatu hal yang sangat lumrah. Ya, lumrah. Ketika kita bilang sakit atau betul. apa, kan pasti. Betul. Dan itu kan anak SD gitu. Kalau saya kan masih saya nggak berani. Gitu. Itu kan ada tahu tempatnya, tahu usianya gitu. Betul, jangankan ke anak kuliah, anak SMP nya udah tabu lah melakukan itu ya gitu. Tapi dia kan, saya sebagai guru akan melakukan itu gitu. Saya nangis ya kemarin tuh yang asli, kemarin pagi tuh saya nangis. Kan sebelum ngajar tuh saya dikirimin video itu. Ya Allah ya Tuhan, kami itu guru itu panggilan jiwa Kang Ujang. Kalau boleh saya bilang, kalau mau kaya jangan jadi guru, jangan jadi dosen gitu. Dan kami melakukan namanya opportunity cost gitu. Kalau saya sebagai orang kerjaan Kang Ujang di luar sana, saya bisa bergaji ratusan juta. Percaya nggak Kang Ujang, mayoritas waktu saya tuh habis di kampus sebenarnya. Mayoritas waktu saya habis di kampus Kang Ujang. Senin saya tuh jam 7 sampai jam 12.15 di kampus. Nanti ngajar lagi jam berapa Kang Ujang? Jam 6 sampai setengah 9. Sampai jam 8. Kosong Selasa. Rabu ngajar jam 7 sampai setengah 9. Bolong nanti jam 6 lagi sore. Kemis ngajar cuma satu mata kuliah. Jam 7 sampai setengah 10. Jumat kosong. Sabtu jam 11 sampai jam setengah 3. Nggak 10. Kang Ujang hampir setiap hari itu. Dan saya karena panggilan jiwa, tuntutan pada diri saya bikin anak-anak didik saya itu harus mengerti gitu. Bebannya berat. Jadi guru tuh nggak gampang Kang Ujang. Tapi orang, apa sih dosen? Saya bilang Kang Ujang kan, punten. Untuk merubah mahasiswa-mahasiswa di Widyatama tuh luar biasa beratnya Kang. Tapi datanglah televisi, artis-artis merubah cara berpikir anak-anak muda kita itu. Cepet banget gitu. Yang dibayar berapa? Yang lebih mahal siapa yang dibayar? Ya artis itu gitu. Itu ada cerita yang influencer sama lulusan S3 itu. Yang dibayar S3-nya cuma 300.000 kan. Betul. Influencernya belasan juta. Betul, itu nyata Kang Ujang. Sementara bangsa ini, negara ini butuh orang yang anak-anak didik kita tuh yang akan melanjutkan negara kita kan. Sedih Kang Ujang. Saya kemarin nangis, jujur. Saya ngeliat itu kemarin, nangis saya Kang Ujang. Solidaritas saya sebagai guru dengan Pak Samsul. Pak Samsul, lupa. Betul, Pak Samsul. Iya lupa saya Kang Ujang itu. Nangis saya Kang Ujang. Istri saya nanya, ya kenapa nangis? Ini saya bilang gitu. Kami guru tuh panggilan jiwa. Berapa sih punten Kang Ujang gaji kami tuh dibandingkan dengan orang yang merusak bangsa itu kecil, nggak seberapa gitu. Kan saya bisa bayangkan seminggu tuh saya bola apa? Coba kalau saya kasih 2 hari aja, fokus aja sehari 2 hari itu selesai saya ngajar. Tapi kan per waktu saya seminggu habis di situ. Itulah kenapa saya mencari kegiatan di luar gitu.
untuk nama pendapatan. Kenapa anak saya butuh gitu. Emang dijamin sama negara kagak gitu. Nah, jadi kembali ke cerita tadi, bagaimana tahun 2026 itu literasi keuangan itu harus menjadi sebuah hal mendasar buat kita, Kang Ujang. Dan financial literacy corner ini bagi saya sangat berharap banget sebuah wadah buat kita dari Radio Kelet untuk bisa memberikan kebermanfaatan buat banyak, khususnya ya sahabat-sahabat Kelet, Kang Ujang. Nangis, Kang Ujang. Nah, jadi yuk resolusi 2006 kalau menurut saya sih salah satu investasi diri, Kang Ujang, tingkatkan kemampuan literasi keuangan kita. Ya. Oke, Pak Mer, ini masih ada beberapa sahabat Kelet, ada Kang Sony nih, Pak Mer. Itu tadi gara-gara Kang Lodi ya, masalah hutang ya. Ya, Kang Ujang. Pak Mer ikut prihatin atas kejadian bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Semoga cepat baik dan Amin. sebagai saudara di sana katanya, Ya, Pak Mer. amin. Pak Mer, begitu penting ilmu keuangan, saya belajar dari bencana. Yep. Dari sini saya mengambil ilmu dari hal pengelolaan uang, yaitu investasikan uang kita jangan di satu sektor saja katanya. Betul. Contoh, uang kita bisa diinvestasikan di barang tidak bergerak, uang kita harus ditabung di bank, uang kita harus ditabung perhiasan, ada juga untuk bencana kalau di aset tidak bergerak. Jika kena bencana, maka tanah itu dijual. Jika tanah kita kena bencana, maka uang dalam tabungan bisa digunakan. Nah, jika uang tidak ada tanah, tidak ada, maka emas bisa dijadikan uang. Betul. Intinya yaitu bahwa investasi kita harus dialokasikan di berbagai sektor ya, Pak Made. Betul. Ya. Itu yang konsep itu betul, Kang Ujang. Jangan pernah simpan telur di satu keranjang, simpanlah di beberapa keranjang. Nah, kalau saya sih minimal 3 keranjang, Kang Ujang. Satu pada diri sendiri, itu kita bawa kemana-mana gitu. Ya. Yang kedua di aset macam-macam lagi gitu. Bisa di bisnis kita sendiri, bisa di properti yang kita miliki ya gitu. Ya, apalagi ke emas gitu, Kang Ujang. Oke, ke saham. Nah, ini kan beberapa pilihan ya. Terakhir akhirat. Nah, bagi saya sih salah satu ya, istilahnya gini, salah satu yang menghindari kita dari bencana itu sedekah. Yakinlah dengan itu. Salah satu yang penghindar kita ini sedekah. Dan sedekah itu adalah investasi akhirat nggak, kan? Itu yang harus kita pahami ya. Gitu. Mengajar pun bisa jadi investasi akhirat kita, kan? Kita di Kelet ini ngajar pun bagi saya ini adalah investasi akhirat buat saya. Buat Kang Ujang, buat saya gitu. Lillahi ta'ala ini kita lakukan, banyak orang dapat ilmu, itu investasi. Nah, ini yang harus jadi resolusi kita di tahun depan, Kang Ujang. Jadi mulai dari money mindset, yang kedua mau diteruskan dengan dapatkan uang jangan dari satu sumber, lalu lakukan money management, bikin anggaran, kelola pengeluaran kita, fokus ke kebutuhan, lalu manajemen hutang, lunasi hutang, lalu masuk ke buffer bill, lalu masuk ke dana darurat, nabung, itu kan kerjaan tuh. Nah, kembangan uang dengan investasi. Investasi kita 3, investasi pada diri, bisa jadi duit, bisa. Investasi aset, apalagi itu, apalagi ditambah dengan investasi akhirat. Allah makin ridho sama kita, ngalir itu duit. Itu kan. Memang orang maju pakai otak kiri dan kanan katanya Pak Mer, katakan Sony, asal jangan pakai otak tamak. Apalagi itu. Kang Sony mah nembaknya luar biasa. Yang udah kaya-kaya gitu, tanah di Aceh, di Sumbar, berapa ribu hektar, berapa yang dipakai sama mereka. Apalagi sih yang mereka miliki, rumah ada kaya, bagus, mobil mewah gitu. Di situ karena otak tamaknya yang berjalan. Bang bener Kang Ujang, kalau perjalanan dari Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah dulu Kang Ujang, kalau mau jadi pejabat negara selesai urusan perut. Tapi kalau kamu menjadi pejabat negara urusan perut mau belum selesai, itu lebih banyak jadi mudaratnya, dosa gitu.
Ya. Apa yang akan kamu pertanggungjawabkan di akhirat nanti gitu. Pengadilan akhirat lebih kejam gitu, lebih adil itu Ujang. Oke, ini ada Bu Dinda di Bandung Timur. Ya. Pagi pamer, Kang Pagi. Ujang, hidup hemat itu makan murah katanya, yang bergizi, uang di dompet tapi jangan kosong katanya pamer. Ya betul. Oh Bu Dina WA saya juga. Ya, sampai ketemu di tahun depan, dompet penuh kembali. Amin. Begitu juga kata hatiku katanya pamer. Betul. Ada juga ngirim Ya. foto ini apa nih kayak capcay ya? Capcay. Atau sop. Masak apa Bu Dinda nih mau pagi ini ya gitu. Ini pamer katanya makan murah meriah dan bergizi. Ya Kang Ujang, hal kayak gitu saya malah ya tadi bicara resolusi 2006 khusus keuangan yang saya butuhkan itu tadi karena awali dengan komitmen, Ya. jalankan dengan disiplin dan fokus, akhiri dengan konsisten gitu ya. Nah sekarang kita udah bikin komitmen, kita akan jadi berusaha memperbaiki keuangan, bahkan kita mencapai financial freedom tahun depan. Jalankan dengan disiplin dan fokus. Disiplin aja, kalau udah memang nabung gitu ya, berhemat gitu, fokus saja di situ. Yeah. Terakhir apa? Konsisten, lakukan secara berulang gitu. Yeah. Maka insya Allah itu akan tercapai. Kenapa? Konsisten itu di hasil dari apa kemudian? Dimulai dari mana? Dimulai dari disiplin. Kalau kita disiplin pasti akan konsisten. Yeah. Nah maka tadi Kang Hamdani tadi betul, nanti kita yang kontrol uang, bukan kita yang akan dikontrol uang. Dikontrol uang. Ya. Maka hal inilah yang harus jadi kerangka berpikir resolusi kita tahun 2026. Itu yang Oke, kata sahabat Ramadhani, hatur nuhun katanya, Pak. Sama-sama. Ini Pak Nandi di Turangga. Mungkin terakhir Pak, karena Ya. waktu kita sudah offside. Udah 43 Kang Ujang. Ini Kang Nandi bilang, oh utang itu pinjaman. Kura-kura dalam perahu. Betul Kalau ya. kita masih punya penghasilan yang kadang lebih, Ya. boleh nggak kita berhutang katanya Mewek? Nah. Dan kalau boleh, kenapa negara yang punya penghasilan dari sumber alam, pajak dan lain-lain kok masih menghutang? Arahnya kemana saya udah tahu gitu. Karena dari negara kita dari dulu memang berhutang gitu. Karena salah satu penganut ekonomi interdependensi yang ngutang gitu. Yeah. Jadi hanya masalah presiden kemarin kebablasan gitu. Ya, semuanya ini dijebloskan ke hutang gitu. Akhirnya hutang awalnya cuma 6.000 kalau salah kan ya 6.000 sampai 24.000 sekarang ya gitu. Nah ini kan jadi ya saya bilang tadi generasi kita yang anak-anak kita yang tidak menang. Asli kemarin saya lihat anak saya masih SMA kelas 1 setelah kuliah. Nak nanti kalau kondisimu 10-20 tahun ke depan negara ini gimana ya gitu. Tapi saya pada akhirnya berserah diri aja sama Allah. Allah yang punya ngatur saya. Jadi bangsa ini di tangan orang-orang saat ini hancur, tapi insya Allah pada waktu tertentu akan diselamatkan lagi gitu. Mereka tuh marut banget, luar biasa gitu. Dan saya teringat sebuah cerita dulu Kang Ujang, masa-masa penjajahan ingat Kang Ujang? Londo Ireng, ingat Londo Ireng, bagaimana sih bacanya Londo Ireng? Ini bahasa Indonesia saya dari ngaco nih. Cicahem, ledeng gitu ya. Itu Londo Ireng, apa sih bacanya? Ireng. Londo Ireng gitu. Ya. Seteringat Soekarno kalau nggak salah ya. Iya. Bilang gini. Belanda hitam. Betul. Terus perjuangan kami tidak seberat perjuangan kamu nanti kata gitu. Keperjuangan kami jelas, yang kami lawan adalah penjajah. Tapi nanti yang kamu jadi lawan bangsa kamu sendiri. Saya bilang iya betul, kerasa masa sekarang Ujang. Orang-orang yang udah punya jabatan, punya dapat duit segitunya dia ya gitu, memperkaya diri mereka sendiri gitu. Dia lupa gitu ya. Bahkan dia lupa dengan Tuhannya gitu ya. Nah jadi kemarin saya dengan bocor alus, wah luar biasa Kang Ujang gitu. Kejadian bagaimana di negara ini bencana kemarin, hari apa kemarin bencana itu Kamis atau Rabu ya, sampai hari Minggu baru Prabowo didapatkan tahu tentang informasi sampai baru ini.
saya tuh orang Padang gitu. Ponakan saya kuliah di Padang nggak bisa ke Bukit Tinggi Kang Ujang, terputus gitu. Keluarga saya kan Padang, memang alhamdulillah Bukit Tinggi nggak terkena gitu. Tapi kan penyebabnya apa? Hutan itu dibabat gitu. Gitu. Saya bilang, rupanya ya itu oligarki dan bahkan pejabat punya tanah di situ yang sawit, ya sawit. Bulan tahun lalu dia bilang sawit tuh gini nih, masa sawit disamain dengan pohon gitu loh gitu. Akarnya kan berbeda gitu. Saya bilang ini otak entah kemana nih gitu. Ya astagfirullah ya Kang Ujang, berdoa sama Allah mungkin bangsa ini dilindungi gitu ya. Itu yang terbaik buat bangsa kita, buat kita, keluarga kita. Itu Kang Ujang. Oke, Pamer. Ini Mungkin kita sarikan sekaligus nanti. Kang Nandi dia. Kang Nandi bahasanya kalau bertanya nembaknya ke negara ya. Kang Nandi itu ya, Kang Nandi. Kang Nandi masa kegoda juga jadi. Baik Kang Ujang, kita summary ya. Sahabat-sahabat sekalian, menarik ya bahasan kita. Alhamdulillah Allah kasih waktu kita hari Minggu ini 7 Desember 2025. Kita ngebahas sebuah tema untuk persiapan kita di 2026 maaf, 26. tentang resolusi keuangan kita di 2026. Sahabat-sahabat sekalian, saya selalu menekankan ini. Saya juga belajar. Saya teringat sebuah quote gini Kang Ujang. Ketika kamu mengajar, artinya kamu juga sedang belajar. Ketika kamu belajar, artinya kamu juga sedang mengajar gitu. Nah, ketika saya memberikan sharing di Financial Literacy Corner ini, saya juga belajar gitu. Saya juga belajar Kang Ujang. Nah, pelajaran sampai kata Kang Ujang lebih setengah tahun ya kita udah mulai program ini, saya banyak pelajaran yang saya dapatkan. Nah, saya mencoba sarikan itu untuk 2026 buat diri saya, buat sahabat semua, buat Kang Ujang juga bisa nerima ya Kang Ujang ya. Sama-sama ya Kang. Saya sama Kang Ujang juga komit untuk memperbaiki diri kita di 2026. Satu, sahabat-sahabat, yuk kita bikin resolusi keuangan kita di 2026. Pertama adalah money mindset-nya dulu gitu. Bahwa pertama tujuan kita itu adalah mencapai financial freedom. Kenapa? Ya, saya teringat quote daripada Bill Gates, jangan pernah menangis kalau kamu terlahir dari keluarga miskin. Tapi menangislah kalau mati dalam keadaan miskin. Nah, ini ikhtiar kita sebenarnya. Dan ingat tadi konsepnya dalam agama kita juga, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan orang lain butuh saat ini adalah butuh ilmu, butuh ekonomi gitu. Siapa tahu kita makin kaya tahun depan, kita makin sedekahnya makin nambah, makin infaknya makin nambah kan. Itu yang pertama. Jadi tujuan kita adalah untuk mencapai financial freedom. Yang kedua, punya mindset orang kaya gitu. Mindset orang kaya dalam hal tanda kutip. Kalau orang kaya, mindsetnya dia dapat duit dari beberapa sumber, lalu dia bagikan investasi gitu Kang Ujang. Itu kan. Nah, lalu ada 3 hal yang harus kita siapkan tahun depan resolusi. Pertama, dapatkan uang lebih dari satu. Kalau kita baru satu sumber uang setahun ini, tahun depan minimal 2 Kang Ujang, dari gaji dan tambah 1. Yang kedua Kang Ujang, lakukan money management, kelola uang. Nah, kalau uang itu Kang Ujang pakailah bikin budget, anggaran. Ingat Kang Ujang rumusnya 50 30 50 untuk kebutuhan, 30 untuk bayar cicilan atau investasi, tabungan dan dana. Lalu debt management, manajemen hutang. Ya, jadi sama lah tulis hutang itu, mana yang paling besar, mana yang kecil, bunganya dan cicil. Ada sebuah konsep yang menarik banget. Setiap hutang yang kita bisa lunasin ya, misalnya kita punya 5 hutang tuh. Satu hutang itu nambah motivasi kita. Nambah keyakinan kita bahwa kita pasti bisa nyelesain hutang. Tapi kalau kita semua split 5, cicil sedikit, wah lama. Mental di prioritas ya. Nah, betul saja. Ada teori bilang ini temuan penelitian, setiap yang kamu garis tuh lunas hutang 1, tuh motivasi kamu makin naik untuk melunasi yang kedua, ketiga, 4. Nah, selanjutnya Kang Ujang, kita harus punya buffer bill 10 juta. Jadi tahun depan harus punya 10 juta. Itu yang terbesar. Lalu 6-12 kali kebutuhan dana darurat, lalu tabungan pendidikan anak, tabungan ibadah gitu ya Kang Ujang. Nah, baru yang ketiga kembangkan uang. Nah, kembangkan uang dengan apa Kang Ujang? Invest,
Nah, investasi itu yang kita pakai. Investasi pada diri sendiri. Apa ilmu yang akan kamu kembangkan skill untuk tahun depan? Oh, kalau saya sih ilmu digital. Mungkin teman-teman ilmu literasi keuangan silakan. Yang kedua investasi ke aset, emas, bisnis sendiri gitu kan Ujang, saham dan lain, properti, pertanian, perkebunan, perikanan dan lain, kembangan itu. Nah, terakhir investasi akhirat. Rutinkanlah sedekahmu, rutinkanlah infakmu sehingga bisa mengembangkan uang. Nah, pada akhirnya sahabat-sahabat 2026 kita akan bisa mencapai ikhtiar kita untuk mencapai financial freedom. Siap ya sahabat-sahabat, itulah resolusi kita tahun 2026. Saya bacain sedikit mulai Kang Ujang, tamu-tamu ya, kita. Ini ada ucapan terima kasih dari Kang Hamdani, hatur nuhun partner. Oh, sama-sama. Kemudian dari Kang Nandi, ini hidup hutang. Itu mah Kang Nandi aja sendiri. Kang Nandi aja. Kang Ujang, masalah Kang Nandi nggak hafal apa itu hutang masalahnya. Bisa pura-pura. enggak bisa jadi Kang Ujang hutang lu Bapak Kang Nandi sebagai sumber pendapatan. Jadi hidup hutang katanya gitu. Oke, silakan Paman. Siap Kang Ujang. Ini ada beberapa Kang Ujang lewat WA saya. Tasha Ayu Sonia, terima kasih. Faren Molinda, terima kasih. Outlet Madu Perhutani Bandung, terima kasih. Afaf dari Cirebon, terima kasih. Ayu Kentang Mustafa, makasih dari Cirebon. Assalamualaikum Bapak dan Kang Kujang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Hani, terima kasih. Faris Fah 24, makasih. Tenenden, terima kasih. Irmayanti dari Sumedang, makasih. Selebi Sari, makasih dari Cirebon ya. Lalu Elniwa, terima kasih. Sahabat-sahabat, itu saja yang bisa kita bahas pagi ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat sahabat-sahabat sekalian. Pak, endingnya adalah yuk kita siapkan resolusi kita tahun depan, Ujang. Kita sambut tahun depan dengan lebih baik sehingga secara ekonomi, secara ini kita bisa punya kehidupan lebih baik. Ingat sahabat-sahabat sekalian, kemiskinan itu berawal karena kita tidak punya tahu tentang literasi keuangan, sehingga kita gitu-gitu aja. Dan banyak orang menginginkan kita tetap miskin. Padahal itulah awal bencana buat kita. Jadilah orang paling bermanfaat buat dunia ini, yaitu dengan banyak kita punya harta bisa kita bagikan, dan akhirnya itu jadi bagian dari ladang ibadah. Jangan menangis kalau kamu terlahir dari keluarga miskin, tetapi menangislah kalau kamu mati dalam keadaan miskin. Itu saja. Terima kasih. Ya, oh ya, selalu Mbak Sari, makasih ilmunya Pak Amar, daging semua, makasih. Sama-sama Mbak Sari, Mbak Ayu, Bapak sehat ya Pak, makasih. Ayu, sampai ketemu lagi ke depannya. Itu saja Kang Ujang, sampai minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat kalian, kita sudahi financial literasi kita hari ini, Minggu 7 Desember 2025 bersama Dr. Nerissa Hendri. Saya Kujang Suryalaga juga akan undur diri. Kita akan suat kembali di hari Minggu depan. Alhamdulillah.